Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Sulastaningsih dari kelas 12 Akuntansi A, nomor absen 33. Di sini saya akan membahas materi piutang satuan kerja. Akuntansi piutang satuan kerja. Akuntansi piutang satuan kerja yaitu piutang pendapatan. Piutang pendapatan adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Akuntansi piutang satuan kerja dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, piutang pendapatan pemerintah pusat. Yang kedua, piutang atas penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Yang ketiga, piutang pendapatan pemerintah daerah. Yang keempat adalah piutang retribusi daerah. Yang kelima yaitu piutang transfer atau dana perimbangan. Dan yang keenam adalah akuntansi pengakuan dan pengukuran piutang. Yang pertama, piutang pendapatan pemerintah pusat. Piutang pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Piutang pendapatan pemerintah pusat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pajak dalam negeri. Penerimaan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pemerintah dari dalam negeri berasal dari 1. Pajak penghasilan migas. 2. Pajak pertambahan nilai PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. 3. Cukai atas barang kena pajak. 4. Pajak bumi dan bangunan atau PBB. 5. Pajak penghasilan non-migas. Dan yang keenam adalah pajak lainnya. Yang kedua ada pajak perdagangan internasional. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan biaya masuk dan pendapatan biaya keluar. Pajak perdagangan internasional dibagi menjadi 2. Yang pertama, biaya masuk, dan yang kedua, pajak ekspor. Selanjutnya ada piutang atas penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP adalah semua penerimaan pemerintah pusat yang diterima dalam bentuk pendapatan sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, surplus Bank Indonesia, dan penerimaan bukan pajak lainnya. Piutang atas penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada penerimaan sumber daya alam. Penerimaan sumber daya alam adalah penerimaan pemerintah dari sektor minyak bumi dan gas alam. Penerimaan sumber daya alam contohnya penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas alam. Yang kedua ada penerimaan sumber daya alam lainnya. Yang kedua ada bagian pemerintah atas laba BUMN. Yang ketiga ada surplus Bank Indonesia. Yang keempat ada penerimaan negara bukan pajak lainnya. Penerimaan negara bukan pajak lainnya dibagi menjadi 2. Yang pertama penerimaan bersifat umum dan yang kedua penerimaan yang bersifat fungsional. Selanjutnya ada pendapatan Badan Layanan Umum atau BLU. Kemudian ada piutang pajak pendapatan pemerintah daerah. Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piutang pajak pendapatan pemerintah daerah dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada piutang pajak daerah tingkat 1 atau provinsi. Piutang pajak daerah tingkat 1 atau provinsi dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama ada pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Yang kedua ada pajak biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Yang ketiga ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Yang keempat ada pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Dan yang terakhir ada pajak rokok. Selanjutnya ada piutang pajak kabupaten atau kota. Piutang pajak kabupaten atau kota dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pajak hotel, kedua ada pajak restoran, ketiga ada pajak hiburan, keempat ada pajak reklame, yang kelima ada pajak penerang jalan, dan yang keenam ada pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya ada piutang pajak retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Contohnya yaitu seperti jasa umum,
pajak parkir, pendapatan lain-lain PAD yang sah, dan selanjutnya ada piutang hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Kemudian ada piutang transfer dana perimbangan. Piutang transfer dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan pengalokasian dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang ditunjukkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah untuk mencapai penyelenggaraan pemberian otonomi daerah. Piutang transfer dana perimbangan dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama ada pendapatan dari pajak, yang kedua ada dana alokasi umum atau DAU, yang ketiga ada dana alokasi khusus atau DAK. Kemudian selanjutnya ada akuntansi pengakuan dari pengukuran piutang. Akuntansi pengakuan dari pengukuran piutang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pengakuan piutang pemerintah dan yang kedua ada pengukuran piutang pemerintah. Pengakuan atau recognition adalah penentuan tentang kapan piutang harus dicatat atau diakui sebagai aset atau harta. Sedangkan pengukuran piutang mencakup kapan diakui dan berapa jumlah piutang dan harus dicatat agar jumlah yang disajikan menunjukkan nilai yang wajar. Pengukuran piutang dilakukan terhadap piutang usaha dan piutang wesel karena keduanya sering dijumpai dalam suatu perusahaan dan biasanya meliputi jumlah yang besar. Sekian materi piutang satuan kerja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.